Aku kan udah bilang, ya, Bu, kalau berpikir itu secara rasional, itu lebih bijak dan lebih baik. Ya, apa yang selama ini kita kawal, selalu membicarakan yang hak ya hak, yang batil ya batil. Walaupun sebagian teman-teman saya itu tidak sepakat, tidak apa-apa, yang namanya perbedaan itu lumrah. Seperti contohnya Mas Bayu Tomo, tidak sepakat sama saya, tidak apa-apa, tetap kita berteman, kita bersaudara. Ya, betul, betul. Saya selama ini hanya menyampaikan sering karena miris saudara-saudaraku terhadap media sosial yang semakin kesini semakin membuat jantung saya ini berdebar-debar. Karena apa? Saya hanya tidak mau seperti ini terus media sosial. Inilah fungsinya yang namanya siber anti hoax. Penting sekali menyampaikan apa? Yang hak ya hak, yang batil ya batil. Ketika Samsudin melakukan penipuan, yo kita tidak sepakat. Maka dari kemarin saya sampaikan apa? Saya counter, ayo untuk korban-korbannya Samsudin, buat laporan. Jangan malu-malu. Kalau Anda kurang saksi atau kurang bukti, perkuat saksi dan bukti. Atau minimal buat aduan. Anda buat aduan atau buat laporan di kantor polisi pasti akan diterima kok. Ketika Anda menjadi korban, pasti akan diterima. Setidaknya ini menjadi atensi kepolisian. Apa yang terjadi selama ini saudara-saudaraku? Yang Anda caci maki, yang Anda berasumsi. Anda semua ini kan memainkan asumsi gitu loh. Asumsi dari apa? Dari yang sudah bertahun-tahun kalian konteni. Anda ini membicarakan tentang Samsudin ini bukan kemarin. Ini yang paling bahaya itu adalah dunia pencot. Yang membangun opini itu adalah dunia-dunia pencot. Saya tahu, saya menjadi saksi bahwa sudah bertahun-tahun Anda hanya memperbincangkan tentang Samsudin. Gitu loh. Dan saya itu jadi saksi kok. Saya tahu apa yang saya sampaikan ini karena apa? Memiliki kekuatan hukum. Masa Anda itu menuduh dia nipu? Kan gitu. Samsudin nipu. Kan begitu. Opininya kan begitu. Samsudin penipu, Samsudin dobol. Masa Anda yang membuat opini-opini seperti itu tidak bisa melakukan apa-apa? Ini kan sangat miris. Sangat miris. Kenapa yang dituduh selalu di dunia pencot itu, yang dituduh malah yang melaporkan polisi. Artinya saudara-saudara kita ini masih banyak yang awam. Awam tentang apa? Tentang aspek hukum. Saya yakin kawan-kawan di dunia pencot pun ya ada benarnya juga. Hati kecil saya berbicara ada benarnya juga ketika Samsudin ini melakukan pembodohan publik secara halus. Saya paham, tetapi Anda yang di dunia pencot tidak memperhatikan aspek hukum. Yang menang siapa? Yang menang pasti yang saya bela. Belanya juga tipis-tipis. Karena apa? Hati nurani saya, kacamata saya masih mengedepankan yang namanya asas kebenaran dan aspek hukum. Semua sektor saya pelajari. Salah satunya adalah ini ada kaitan di belakang sana. Ya, tentang apa? Orang-orang seperti Samsudin, seperti Ujang Bustami, seperti Idris, seperti spiritual yang lain. Walaupun hanya di media sosial, minimal mereka adalah praktik-praktik pengobatan non medis lah. Ini memang perlu dijaga sesungguhnya. Karena apa? Orang-orang kelompok-kelompok Wahabi Salafi di belakang sana itu tidak menginginkan soal itu. Hati-hati loh. Hati-hati. Di belakang ini masih ada orang-orang Wahabi, orang-orang Wahabi Salafi yang anti terhadap kultur kita punya budaya. Saya miris sekali sebagian spiritual Indonesia. Satu persatu akan ditumbalkan, akan dikejar oleh mereka kelompok-kelompok yang mengatasnamakan pesulap lah. Kelompok-kelompok yang mengatasnamakan edukasi lah.
Saya sangat miris sama kalian orang-orang para spiritual. Pada sebagian pada cari aman. Termasuk Ningsih Tinampi. Saya melihat kontennya. Kalian itu mencari aman supaya tidak dikontenin oleh mereka di kelompok-kelompok pencot. Seperti orang-orang yang dari Aceh, seperti orang-orang si rambut merah. Saya tahu Anda semua itu tidak mau disentuh sama kelompok-kelompok yang mengatasnamakan edukasi. Makanya ketika Anda punya saudara Anda dikontenin, saudara Anda difitnah, saudara viral lagi, Anda pada cuci tangan seolah-olah mencari aman masing-masing. Ya. Kalau mau jadi spiritual, jangan lihat satu kesalahan. Profesi Anda itu sama. Jangan pernah menjadi pecundang. Untuk para spiritual nih, ya. Ketika profesi Anda sama, mirip-mirip sama, tetapi ketika teman Anda sesama spiritual viral, karena apa? Penggiringan opini, lalu Anda malah ikut-ikutan menyalahkan, pecundang kalian. Saya sampaikan. Saya katakan, Anda pecundang. Untuk Ibu Ningsih Tinampi, Anda jangan menjadi pecundang. Ya, jangan menjadi pecundang. Saya sampaikan sekali lagi, jangan. Para spiritual Anda minimal harus kompak. Ya. Ingat. Ini jadikan pelajaran. Jangan sampai ada para spiritual melakukan pembodohan publik, penipuan dan lain sebagainya. Karena ini kelompok-kelompok Wahabi Salafi sedang memanfaatkan untuk mengecas Anda. Mencari kesalahan-kesalahan Anda. Membentur-benturkan Anda dengan agama. Ingat itu baik-baik. Pesan saya ini dicatat baik-baik. Sudah waktunya Anda itu harusnya itu kompak. Kompak. Jangan malah seolah-olah berkomentar, cari aman, bela si rambut merah. Supaya apa? Tidak dikontenin. Supaya Anda tidak dibahas. Supaya Anda profesinya nggak diganggu seperti Samsudin. Pecundang kalau ada pikirannya seperti itu. Siapapun itu. Ya. Ingat ini untuk para spiritual yang ada di Indonesia. Ya. Saya masih berdiri tegak untuk memberikan penyeimbangan karena apa? Melihat sisi positif saya adalah kalian masih menjaga yang namanya kultur budaya. Apapun itu. Kami masih memberikan penyeimbangan yang baik tentunya. Yang tidak kami setujui adalah ketika kalian melakukan penipuan, merugikan masyarakat Indonesia. Ya. Untuk saudara-saudaraku netizen yang saya cintai dimanapun Anda berada. Ingat, opini membunuhmu. Ya. Anda terlihat, Anda merasakan sangat senang dan bahagia ketika mencaci maki orang. Ya. Akibat apa? Kebencian Anda ini sudah dibangun sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Opini itu apa? Opini itu adalah doktrin, sebuah informasi yang menyesatkan, yang ini bisa membuat Anda ini suka, tetapi Anda bisa bermasalah, Anda bisa tersesat. Inilah opini. Narasi opini yang menyesatkan adalah model-model seperti itu. Contohnya adalah seperti kemarin, kasusnya Sidikiyah. Kasusnya Sidikiyah tidak ada kaitan dengan oknum, tetapi digoreng begitu matangnya. Beberapa orang yang tidak menyukai Sidikiyah pun ikut bersorak-sorak dan meneruskan itu. Dampaknya apa? Sudah paham mereka bahwa ketika ini diramaikan, pembenci orang yang tidak suka menganggap bahwa Sidikiyah adalah salah satu kompetitor atau pesaing, maka akan diramaikan sehingga akan dibubarkan, dicabut izinnya. Lalu ketika semua pabrik menghakimi, saya seolah-olah berdiri sendiri, memberikan penerahan, memberikan penyeimbangan informasi walaupun dihakimi oleh jutaan netizen. Saya tetap berdiri tegak, bismillah. Semua atas izin Allah. Ketika kita kaji dengan secara ilmiah, kita kaji dengan urusan hak dan batil, kita bisa menyikapi itu. Alhamdulillah yang namanya Sidikiyah tadinya dicabut, akhirnya dibatalkan pencabutannya. Itu karena apa? Karena kita memberikan upaya.
Karena kita sudah berusaha membela yang hak. Bukan ikut-ikutan batil. Alhamdulillah. Yang tadinya dari Kemenak mencabut informasi yang kedua, Kemenak akhirnya membatalkan pencabutan tersebut. Dan besoknya Pak Jokowi memberikan keputusan yang sama. Alhamdulillah pandangan Kemenak dan pandangan saya pun sama seperti pandangan Bapak Presiden dan Kemenak. Saya orang yang sangat sederhana tetapi saya simpel. Bukan artinya saya menyelamatkan Sidikiyah, bukan. Sangat sombong sekali saya menyelamatkan Sidikiyah. Saya orang biasa yang tidak pantas. Cuman ini kasus-kasus yang seperti ini penting sekali ada orang-orang yang berintegrasi, yang memiliki prinsip, yang memiliki integritas tinggi untuk menyuarakan sebuah apa? Kebenaran. Bukan malah kita ikut-ikutan tergiring dengan yang namanya opini-opini menyesatkan. Clear itu. Yang kedua, langsung tiba-tiba ada kasusnya Samsudin. Semua tiba-tiba menghakimi dengan membabi buta. Dengan ada narasi Samsudin menipu dan lain sebagainya. Secara asas kebenaran Anda betul ada indikasi menipu. Tetapi secara aspek hukum Anda ngawur. Saya perlu jelaskan. Dan apa saat ini yang terjadi? Apakah Anda menang? Karena aspek hukum Anda kalah, Anda menjadi bermasalah. Anda menjadi malu. Saya yakin besok padepokannya dibuka. Saya yakin si rambut merah dilaporkan. Karena apa? Ini sudah melenceng, bukan edukasi lagi. Ngawur. Anak bocah kemarin sore. Kok begitu ngawurnya? Tidak melihat aspek yang lain. Hanya ngonten, nggak bisa main sulap. Main sulap juga gagal. Akhirnya bongkar. Tetapi atas nama edukasi. Itu bukan edukasi kalau sudah menyebut nama orang. Dan dia ngawur terlalu dini. Dia mengatakan tentang goib. Tentang bicara itu adalah sugesti. Bongso halus nggak ada. Goib seolah-olah ditiadakan. Santet seolah-olah tidak ada. Anak baru kemarin sore tahun kelahiran 95. Anak baru kemarin sore. Sudah terlalu berlebihan. Ini harus ditegur. Harus.